Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kuliah kita minggu ke-7 ini, latihan aja, Ibu rangkumkan dari beberapa latihan yang ada di buku itu juga. Jadi tolong untuk hari Jumat, mahasiswa sudah standby mengerjakan kuisnya secara online, soalnya ada di ini apa? Di e-learning. Sebentar ya, Ibu. Kita lanjutkan. Ibu share screen ya. Oke, latihan kita ini ada yang mungkin sudah salah. Nah, sudah kamu bahas beberapa karena Ibu ambil dari buku itu. Jadi materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 hari ini itu yang akan muncul di UTS. Jadi UTS quiz, yang mana-mana aja nanti Ibu urutkan sesuai dengan nomor DPNA. Ya, DPNA-nya akan Ibu share ke WAG nanti untuk mengetahui urutan keberapa soal yang akan kalian selesaikan ya. Sesuai dengan nomor urutnya. Ada 2 soal, jadi 2 bagian. 2 bagian itu, bagian satunya disesuaikan dengan nomor urutnya dan bagian 2 juga sesuai dengan nomor urutnya. Itu saja diselesaikan dari pukul 8 sampai 9.40 kalau kelas kita ya. Lewat dari itu mahasiswa tidak bisa mengakses gitu ya.
Perhatikan waktunya. Soalnya cukup 2, tidak ada anaknya gitu ya. 2 aja. Oke, kita buka latihan kita. Ini ada beberapa hal nih, misalnya nih. Ada yang sudah mencoba kan? Bagaimana cara menjawab nomor 31 ini? Ya, artinya kita harus cari nilai X yang bisa memenuhi kedua-dua per tidak samaan gitu. Jadi kalau yang A-nya, kita mulai dari A-nya, 3X plus 7 lebih dari 1, 3X lebih dari min 6, berarti X lebih dari min 2 gitu kan, yang satunya. Dan 2X plus 1 kurang dari 3, 2X kurang dari 2, X-nya kurang dari 1. Ya ini kan berarti kan, ya kan? Kalau itu artinya apa? HP kita. Artinya HP kita antara lebih dari min 2 dan kurang dari 1. Berarti kan kalau kita buat adalah ini min 2, ini 1. Artinya ke sini kan. Ini nilai X yang memenuhinya. Ya kan? Sama aja kita mencari penyelesaian dari kemudian sama hal yang sama ini tetap sama min 2 dan ini 2X plus 1 lebih dari min 4, berarti 2X lebih dari min 5, X-nya lebih dari min 5 per 2. Jadi satunya min 5 per 2 dan satunya min 2. Ya kan? Lebih dari min 5 per 2 berarti ke sini. Dan lebih dari min 2 ke sini. Ada nggak solusinya? Ada nggak? Satunya lebih dari min 2, satunya lagi lebih dari ini. Yang mana solusinya? Lebih dari min 2. Ya, berarti min 2 sampai tak hingga. Ya, nomor C-nya. Nomor C-nya sama, tapi satunya 2X plus 1 kurang dari min 4, berarti 2X kurang dari min 5, X-nya kurang dari min 5 per 2. Berarti solusinya adalah min 5 per 2 dan min 2. Satunya min 2 ke sana, satunya kurang dari min 2 ke sini. Ada nggak solusinya? Ada nggak yang memenuhi kedua-duanya? Kalau bentuknya seperti ini. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi HP-nya adalah himpunan kosong. Karena ini dan ya, kata-katanya dan. Jadi harus memenuhi kedua-duanya. Nggak bisa salah satu aja. Kita bukan mencari himpunan penyelesaian. Sorry, ini bukan mencari himpunan penyelesaian. Kalau himpunan penyelesaian, kita bisa gabungkan. Kalau ternyata di sini yang diminta sesuai tandanya. Gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya, selesaikan untuk X. Jawabnya pakai interval, notasi interval. Ya, berarti tinggal kalikan aja ya kan. Nomor A. Berapa itu kalau kita kalikan? X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 7X plus X kuadrat plus 2X min 7 lebih dari sama dengan, kita buka kurungnya, lebih dari X kuadrat min 1. Berarti X pangkat 3, ini 3 dikurang 1, plus 2X kuadrat, min 7 tambah 2, min 5X, min 7 plus 1, min 6 ya. Nah, gimana menyelesaikan ini? Tapi ini sebenarnya udah mudah ya. 7 bisa nggak? Ini udah faktor-faktornya semua ini. Nggak bisa, harus kita sederhanakan dulu. Kalau ini kita pakai apa nih cara mencari faktor-faktornya? Akarnya. Kayak Horner ya. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat ini. Akar faktor dari 6 kan berarti plus minus 1 dan 6, plus minus 2 dan 3 ya. Kalau kita ambil 2 dulu misalnya bisa nggak? 1, 2, 4, 6, 8,
5, nggak bisa ya. Nggak bisa yang ini. Berarti 2 nggak bisa. Kalau kita ambil min 2 misalnya. 1, min 2, min 4, 8, sama juga. Oh enggak, bisa ya. 3, ya kan? 6. Oh min 6 ya. Oh berarti mestinya 2 tadi bisa ya. Ibu salah itu enggak? Kalau 2 tadi. Kalau itu dulu. Salah hitung tadi ya. Nah, kalau 2 bisa enggak? Coba gue cek lagi sama-sama. Lalu ini turun 1, ini jadi 2, 4, 8, oh iya 3 benar. 3 ya kan? 6, 0 ini ya. Oke. Kemudian kalau ini kan berarti satunya X plus 2, satunya lagi adalah X kuadrat plus 4X plus 3. Apa ini faktornya? Berarti X plus 2 dikali X plus 3, X plus 1 ya. Ya. Nah, berarti kita udah dapat nih. Satunya min 2, satunya min 3, satunya min 1. Gimana cara menjawabnya? Kita harus coba dong di garis bilangan. Kita nggak tahu. Berarti ini min 3, ini min 2, ini min 1. Kalau 0 dia pasti positif semua ya. Kalau 0, nih positif nggak? Belum tentu juga ya. Kalau kita masukkan aja di sini nih. 0, positif semua ya kalau 0. Dua, 3, 1. 0. Tapi ini negatif ya. Kok ini positif sih? Kalau difaktorkan. Ibu ada salah faktor nggak? Min 6 ya. Negatif ya. 1, 2, pangkat 1, pangkat 2, pangkat min 1. Ibu salah hitung nggak? X pangkat 3, 2X kuadrat, min 7X, plus X kuadrat plus 2X, min 7, dikurang X kuadrat, ditambah 1. Benar kan? Ini kan 3, ini habis 2 tetap. 3, 5. Ini benar ya hitungan Ibu yang ini ya? Yang ini benar juga. Kalau kita masukkan 2x kuadratnya tuh nggak dijumlah Bu ya? dijumlah ke? Sama x kuadrat. Ya ini kan jumlah kan ini ya. 2x kuadrat tambah x kuadrat kan 3. Ya enggak? 3 dikurang 1. Iya, sama Ya, Bu, Ibu. 3 kurang 1, 2 kan? 7x. Ya Bu. Benar ya hitungan Ibu yang ini? Benar, Bu. Nah, berarti udah. Ya, berarti kita coba aja nih kalau 0. Min 1, 0. Tapi kok 0 kalau di sini positif ya, tapi kalau di sini kok negatif jadinya. Itu Ibu bingung. Apakah Ibu salah maktorin? Ini positif semua. Oh lama, salah, sorry maaf. Ini 2, kalau 2 berarti min dong. Min 2. Ya, ini min 2, ininya aja yang salah. Pantesan Ibu bingung. Kenapa yang ini kalau saya masukkan nilai 0 di sini dengan nilai 0 di sini berbeda, maksudnya sama dong. Nah gitu. Oke, harusnya X min 2. Harusnya X min 2, berarti satunya X-nya 2 gitu ya. Berarti satunya adalah bukan min 2, tapi ini dihapus. Min 3 benar, min 1 benar, dan harusnya adalah, sini adalah 2. Ya, nah gitu. Berarti kalau kita coba 0, negatif kan? Nih. Kalau kita coba 3, positif ya. Nih. Kalau kita coba min 2, ini negatif, kemudian dikalikan positif, dikalikan negatif positif ya. Ya enggak? Kalau min 4, ini negatif, ini negatif, ini negatif. Negatif. Negatif kali negatif positif kali negatif negatif. Yang kita ambil adalah yang lebih dari. Berarti adalah karena sama dengan ini seperti ini.
ini seperti ini seperti ini. Dalam interval notasi berarti HP-nya adalah X-nya. Oh, sorry. Dalam notasi, dalam interval ya. Nggak perlu pakai A. Seperti ini. Berarti notasinya adalah, notasi intervalnya adalah min 3, min 1, digabung 2 sampai tak hingga. Ya. Tuh. Dengan cara yang sama kamu bisa menyelesaikannya. Masih ingat kan ini? Ini apa, metode apa ini namanya? Cara ini? Horner. Iya, Horner. Ya, dicoba Ya. sendiri. Berarti ini X pangkat 4, min 2X kuadrat, min 8 ya kan? Lebih dari sama dengan 0. Pakai Horner, cari juga faktor 8. Kemudian kalau yang ini ya diselesain. Berarti X pangkat 4 plus 2X kuadrat, yang C ya. Plus 1 min 7 X kuadrat min 7 plus 10 kurang dari 0. Berarti apa ini? X pangkat 4 nih 2 dikurang 7 min 5 X kuadrat 1 kurang 7 min 6 min 6 tambah 10 adalah 4. Nah, udah pakai Horner juga ya. Coba sendiri. Coba sendiri. B dan C. Ya. Pakai dalil sisa untuk tahu faktornya agar bisa dicek di garis bilangan seperti ini. Sekarang ini masalah persamaan garis sekarang. Tentukan persamaan untuk setiap garis, tapi kamu harus nulisnya dalam bentuk ini. AX plus BY plus C sama dengan 0. Berarti yang kamu kerjakan gimana? Melalui 2,2. Dengan slope-nya min 1. Artinya kita buatkan persamaannya selalunya sama dengan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Berarti Y min 2 sama dengan min 1X min 2. Y sama dengan min X plus 2 plus 2 plus 4. Ya kan? Ubah dari bentuk AX berarti kita pindah ruaskan X plus Y min 4 sama dengan. Oke, nomor 30-nya sama. Nomor 31. Y intercept 3, artinya di titik berapa itu? Y interceptnya 3, nomor 31 tuh, cek. Kalau Y intercept 3 artinya apa? X sama dengan 0 kan, Bu? Iya, betul. Ya, jadi di 0, 3. Slope-nya 2. Berarti Y min Y1 sama dengan 2, X min X1, 0. Jadi Y sama dengan 2X plus 3. Atau 2X min Y plus 3 sama dengan 0. Ya. Nomor 32 juga sama, berarti di 0,5. Kalau yang ini nomor 33 gimana? Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Berarti Y min 3 per 8 min 3 sama dengan X min 2 per 4 min 2. Berarti ini kali silangkan. 2 dikali Y min 3 sama dengan 5 dikali X min 2. 2Y min 6 sama dengan 5X min 10. Atau 5X min 10 min 2Y plus 6 sama dengan 0. Pindah ruas ke sini semua. Atau 5X min 2Y min 4 sama dengan 0. Udah ya. Nomor 34 juga bisa diselesaikan sendiri. Jadi yang sama-sama nih. Ini Ibu sudah siapkan tempatnya sebenarnya. Nanti gak cukup waktunya. Sekarang udah pukul 9.12. Oke. Sekarang
Tentukan nilai K sedemikian sehingga garis KX min 3Y sama dengan 10 paralel dengan garis Y sama dengan 2X gitu ya, nomor A. Kita lihat nih, nomor A dia paralel, berarti M1-nya adalah 2 ya kan, M2-nya juga 2 karena M1 sejajar M2 gitu ya. Berarti kan kita udah tahu nih, harus kita ubah bentuknya jadi apa? KX min 3Y sama dengan 10 harus kita ubah jadi bentuk min 3Y sama dengan min KX plus 10 atau Y sama dengan sepertiga K per 3 X min 10 per 3. Udah tahu kan, berarti M-nya harusnya K per 3. Jadi K per 3 sama dengan 2, K-nya adalah 6. 6. Yang B, kalau tegak lurus, berarti M1-nya itu adalah 2, M2 kita ada berapa? Berapa ini? Min setengah, Bu. Iya. Setengah. Nah, berarti tadi KX min 3Y sama dengan 10. Oh, langsung aja ya, Y-nya sudah dapat K per 3 X min 10 per 3, berarti K per 3 sama dengan min setengah. Min 2K sama dengan 3, K sama dengan min 3 per 3. Nah, kalau yang nomor C, kita ubah dulu supaya tahu garisnya, yaitu 3Y sama dengan min 2X plus 6, Y-nya adalah min 2. 3X. Ya. Oke. Jadi ya tinggal kita samakan. Kalau M1-nya min 2 per 3, berarti M2-nya berapa? Karena tegak lurus nih. 3/2. Oke. Per 2. Sehingga K kita tadi adalah apa? K per 3 sama dengan 3 per 2. 2K sama dengan 9. Berarti K-nya adalah 9 Nah, atau 4,5 ya. Ya. Oke. Berikutnya. Tentukan domain naturalnya. Kalau A apa? D-nya. Berarti apa kita lihat? 2Z plus 3 itu harus apa? Minimal sama dengan 0 atau lebih ya kan? Lebih dari atau sama dengan 0 ya kan? Karena apa? Karena akar. Akar nggak ada negatif. Berarti apa? 2Z lebih dari sama dengan min 3. Z lebih dari sama dengan min 3 per 2. per 2. Berarti D adalah himpunan X di mana Z di mana Z-nya adalah apa? Besar dari min 3 per 2. Iya. Kemudian yang B. Yang B gimana? Oops, sorry. Yang B sama. Sama dengan GV-nya adalah 1/4V min 1. Artinya 4V min 1 tidak boleh sama dengan 0 ya kan? Berarti 4V tidak boleh sama dengan 1. V tidak boleh sama dengan 1/4. Untuk nilai lain boleh. Tapi tidak boleh negatif ya. Negatif juga boleh, nggak masalah. Nggak boleh hanya 0 aja. Artinya domainnya adalah himpunan V di mana V-nya tidak boleh sama dengan 1/4. Selain itu boleh. Negatif boleh. Pecahan negatif nggak masalah. Ya? Oke. Nomor C sama aja ya. Tapi ini bentuknya E kuadrat. Ini juga. Kalau yang nomor D gimana? Artinya apa? 625 min Y pangkat 4 itu lebih dari sama dengan 0. Atau 625 itu lebih dari sama dengan Y pangkat 4. Atau Y pangkat 4 kurang dari sama dengan 625.
Berapa akar pangkat 4 dari 625? Plus 5 minus pangkat 5, 4, Bu. Bu. Positif negatif 5. Iya. Positif negatif 5. Bisa nggak kalau negatif? Bisa ya. Bisa. Asalkan apa? Kurang dari itu ya. Jadi Y-nya adalah Y pangkat 4 min 625 itu kurang dari sama dengan 0. Jadi bisa positif, bisa negatif. Kalau kita ambil lebih dari 5, nggak bisa ya kan? Lebih dari min 5 juga nggak bisa. Berarti apa? Antara min 5 sampai nih domainnya. Nih, kalau berikutnya, yang lain ini tadi kerjakan sendiri ya, nggak cukup waktunya nanti. Nih, tinggal satu ini aja. Ya, satu itu aja. Nih, kalau kita diminta mencari 3 cara untuk menyatakan bentuk ini, gimana? Pertama yang paling mudah dulu ya kan. Satunya kan kita buat apa nih? P bundaran Q lah gitu ya, X, ya kan? Nah, berarti kalau PX itu PQX-nya apa? QX-nya apa? 1 X. Apa coba kira-kira? Jadinya seperti itu. Bisa ini kan? Ya enggak? PX-nya adalah 1/X, ya kan? Per X. Iya. Ya, Bu. Jadi kalau P bundaran Q langsung dapat. Yang lain? Ada 3 cara dia minta. Bisa ini. QX-nya adalah E kuadrat plus 1. Ya kan? PX-nya apa? 1/X. Nah, bisa juga ya kan? Satu lagi apa? Apalagi satunya? Kalau QX-nya X aja, Bisa, Bu. bisa kan? Ya, Bu. QX-nya X. PX-nya apa? Ya, 1/akar. X kuadrat Bisa kan? 1. Iya. Bisa kan? Nah, ya udah terdapat. Cari yang mudah-mudah aja, ngapain cara yang sulit. Pokoknya caranya beda. Oke? Oke. Berikutnya. Yang mana yang fungsi ganjil? Fungsi genap. Bukan keduanya. Mana cara nyarinya? Kita udah tahu. Sin itu fungsi ganjil, ya kan? Cos fungsi genap. Variasinya berarti berlaku dong. Kalau kalau tangan sin per cos. Ganjil per genap. Jadi ganjil. Kalau kotangan berarti sepertangan. Tangan ganjil berarti tangannya ganjil juga. Ya kan? Jadi kita harus tahu dulu. Jadi ingat. Sin T itu fungsi ganjil. Ya kan? Cos T itu fungsi genap. Berarti kalau kotangan T ditambah sin T. Kotangan itu adalah sepertangan T plus kok T ini. Sin T. Atau sepertangan itu kan tangan itu sin per cos. Sin per cos berarti cos per sin. Ini kan? Ya enggak? Ini positif, ini negatif. Jadinya apa? Ditambah negatif. Tapi bisa aja sih, cari aja gini. Cari gininya gini. Berarti, oh sorry. Keliru Bu jelaskannya. Sini. Kita harus masukkan nilai positif negatifnya. Ini kotangan itu adalah cos per sin ya. Cos T per sin T ditambah sin T. Tuh.
Berarti kalau kotangen min T ditambah sin min T sama dengan cos min T per sin min T plus sin min T. Ya kan? Ini cos min T, cos T tetap ya. Sin min T, min sin T. Min sin T. Kalau kita samakan penyebutnya, misalnya. Jadi apa ini? Min sin T. Cos T aja ini. Cos T min sin Min T. plus ya. Positif. plus sin kuadrat T. Plus ya. Nah, ini positif. Negatif. Dikuadratkan. Ya. Sama nggak dengan jadinya, gimana ya cara menjelaskannya? Kalau kita cari positif atau negatifnya aja bisa nggak? Ini positif ditambah positif. Ini positif juga jadinya kan? Sin T dikali sin T. Negatif. Fungsi negatif. Bisa nggak kita buat seperti itu? Atau kita harus masukkan nilainya? Min, ya jadi sin kuadrat T. Jadi positif kan? Positif. Ini negatif. Berarti sama nggak dengan min, atau nggak ada jawaban ini? Cos, kalau ini kalau kita jabarkan jadi apa nih? Sin min T cos min T plus sin min T kuadrat. Jadi harus bentuknya seperti ini. Kalau dia mau dikatakan sama, ini jadi kuadrat. Ayo ibu tolong ini nih. Cos min. Yang dari hasil itu minnya naik ke atas jadi F min X sama dengan min Fx, Bu. Bisa enggak kalau gitu, Bu? Gimana? Sin Dari hasil cos T tambah sin kuadrat T per min sin T itu, Bu. Minnya naik ke atas. Naik ke Dari atas. yang bawah nih, Bu. Yang ini? Yang hasilnya, Bu. Yang hasilnya, Bu. Ini? Sebelahnya. Iya, Ini? minnya jadi ke tengah. Ya, yang itu, Bu. Ya Minnya boleh. naik ke atas. Tapi nggak boleh min cos T, min di tengah-tengah. Iya, min di tengah, Bu. Ya boleh. Jadi kan nanti F min X sama dengan min Fx gitu, Bu. Enggak, Jadi ininya min dong. Kalau minnya kamu taruh tengah-tengah gini. Kayak A per min B sama dengan min A per B gitu, Bu. Oh ya benar-benar. Ini jadi sama aja dengan cos T plus sin kuadrat T per sin T gitu ya maksudnya kan? Iya. Ya. Jadi sama aja dengan kita ngeluarin Fungsi sama ganjil. aja nilainya ya. Berarti ini adalah fungsi ganjil ya. Ya sama. Sin T sama dengan ini. Nih, jadi sama dengan ini. Kalau ini kan kalau kita samakan adalah sin T cos T plus sin kuadrat T. Nih ya. Nah, nih. Jadi sama ini bentuk ini. Ya, betul ganjil. Kalau sin pangkat 3T, coba kita lihat satu lagi. Sin pangkat 3T. Jadi kalau sin pangkat, jadi ingat tadi kalau sin pangkat 3 min T adalah apa? Sin min T dikali pangkat 3. Berapa jadinya? Min sin T pangkat 3 ya kan? Yaitu tetap min sin T pangkat 3. Sama dengan min sin pangkat 3 T. Berarti sama dengan min F X. Berarti ini adalah ganjil juga. Ini Fx-nya. Ft ya, bukan Fx. Oke,
cara yang lain kamu ikuti aja. Ya, oke? Ini sama nih masih sebenarnya sih. Kita lihat yang A aja. Pembilangnya berapapun nilai terpenuhi. Positif, negatif, 0 pun nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah E kuadrat min 1-nya apa? Tidak boleh sama dengan 0. Berarti E kuadratnya tidak boleh sama dengan 1. X-nya tidak boleh sama dengan plus minus 1. Berarti batasannya adalah semua nilai X kecuali kurungnya buka ya, nggak boleh 0, min 1 dan 1 saja. Tidak boleh, yang lain boleh ya. Berarti tidak boleh sama dengan min 1 atau tidak boleh sama dengan 1, lain itu boleh. Halo? Ibu terkeluar ini. Jaringan mungkin ya. Dengarkan suara ibu terakhir ini. Tadi aja kita nyelesain ini. Ya, ini berarti. Beneran, Bu. Ya, oke. Jaringan mungkin ya. Tapi nggak bersahabat. Banyak yang make ini di rumah. Ini ada 3 orang. Ini yang penting tidak boleh sama dengan 1. Berarti domainnya adalah semua nilai X, di mana X tidak boleh sama dengan 1 dan X tidak boleh juga sama dengan min 1. Selain itu boleh. Ya. Atau X dikurangi himpunan 1 boleh. Yang ini tadi sudah sama, ada yang mirip. Ini domainnya. Kalau untuk B, F bundaran G-nya kita cari aja dulu. Berarti berapa? Masukkan ke sini. FGX. Ya kan? Berarti apa? Akar 16 min X pangkat 4. Berarti tadi apa? Domainnya adalah tidak boleh sama dengan 0. Berarti X pangkat 4. Tidak boleh sama dengan 16. Berarti X-nya apa? 2 ya. Plus minus 2 ya. Jadi min 2 nggak boleh. 2 juga nggak boleh. Ya berarti domainnya ya semua itu. X-nya tidak boleh sama dengan min 2. X tidak boleh sama dengan 2. Selain itu boleh. Berapapun nilainya. Atau di dalamnya. Oh enggak ya. Harus di dalamnya. Berarti min 2, 2. Nih. Lebih dari itu nggak bisa juga. Negatif jadi. Ya. Dengan cara yang sama kamu cari dulu G bundaran F-nya. Baru tentukan seperti ini. Oke. Habis. Ya, jadi itu yang dirangkumkan beberapa gitu. Masih ada soal-soal yang lain, tapi Ibu tidak akan ambil soal hafalan, Ibu tidak akan ambil soal apa namanya pembuktian, enggak. Yang mirip-mirip seperti inilah. Nanti Ibu buat semuanya. Jadi akan ada berbeda-beda tipe soal dan juga macam-macam soalnya. Jadi enggak semuanya di bab 01 enggak. Oke, ada di bab 02, ada 03, 04 dan seterusnya. Semua sama dapatnya nantinya. Ada pertanyaan sampai sini? Ibu kira sudah cukup jelas, sudah berkali-kali kita bahas. Tinggal belajar lagi, latihan lagi. Pokoknya semua latihan yang ada di bab di buku Capra itu, di buku siapa bukunya? Kok bukunya lupa Ibu? Buku kalkulus itu yang Ibu share itu soalnya semua di situ. Hari Jumat pukul 8 langsung dibuka. Ingat jangan mengumpulkan deadline. Karena bisa saja jam sistem dengan jam kamu berbeda. Kamu bilang masih 3 menit, ternyata di jam sistem itu sudah 9.40. Ya. Karena kita kuliahnya dari jam 8 sampai 9.40, jadi ujiannya Ibu buat sampai 9.40. 2 soal saja. Ya, kerjakan sesuai urutan. Jadi tulis nanti nomor berapa yang kamu kerjakan. Kamu urutan nomor 14, berarti kamu ngerjakan nomor 14 bagian 1 dan 14 bagian 2. Gitu ya. Jangan mengerjakan soal orang lain. Pasti Ibu cross check. Ya, tidak akan mungkin ada 2 soal yang sama. Semua pasti berbeda. Baik angkanya. Oke? Cukup? Kalian udah ada kelas lain juga? Ibu cukupkan sampai sini? Mau, Bu. Ya, silakan. Pop quiznya hari Jumat diadain enggak, Bu?
Kuis. Nah, kalau kita ada kuis, ada UTS, ada UAS, berarti Ibu tiadakan. Jadi biar kamu bisa fokus ke kuis kamu. Jadi malamnya nggak akan ada. Ya? Oke, jadi minggu ke-4, minggu ke-8, minggu ke-12, dan minggu ke-16 tidak akan ada pop quiz. Oke? Jadi kamu ada kesempatan 2 hari untuk belajar materi materi kuisnya. Oke? Ada pertanyaan lain? Ibu sambil foto, screenshot. Bentar. Oke, tutup kuliah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.